Ini Bu, terkait dengan tugas saya di modul 3.1, kalau saya harus mewawancara Ibu sekaligus belajar sama Ibu ini terkait dengan pengambilan keputusan, karena kebetulan modulnya kan judulnya pengambilan keputusan tugas nilai-nilai kebajikan. Nah di sini tentu saja Ibu selaku kepala sekolah biasa menemui hal-hal yang masalah-masalah yang luar biasa, dan tentunya pengambilan keputusannya juga luar biasa. Nah dalam modul ini ada 4 paradigma tentang pengambilan keputusan tersebut, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan dan langkah pengujiannya, seperti itu Ibu. Nah di sini saya yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu mengidentifikasi dari sebuah masalah atau kasus-kasus yang merupakan kasus itu dilema etika atau rujukan moral, seperti itu. Gimana Ibu? Terima kasih juga bagaimana saya mengidentifikasikan mengangkat kasus yang termasuk dalam dilema etika ataupun rujukan moral. Iya. Yang pertama saya akan melihat dari segi kasusnya dulu, kemudian saya akan menelaah secara lebih rinci, baru saya bisa mengkategorikan kasus yang termasuk dilema etika maupun yang termasuk rujukan moral. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana kasus itu misalkan sama-sama penting atau sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu kalau seperti itu? Dalam pengambilan keputusan di sekolah, apabila saya menemui kasus yang sama-sama benar atau sama-sama penting ya Bu. Dalam hal ini saya tentunya tidak bisa menentukan atau memutuskan secara pihak atau sama saya kepala sekolah saya juga memutuskan semuanya sendiri, tidak tentunya. Yang pertama saya akan bermusyawarah dalam menghadapi suatu kasus, tentunya saya juga mengumpulkan semua guru dan memberikan kesempatan pada guru untuk mengutarakan pendapatnya mengenai kasus yang kita hadapi. Kemudian dari ide atau gagasan atau pendapat guru-guru tersebut nanti kita ambil mana yang kiranya solusi paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ketika Ibu mengambil masalah kan tidak serta-merta pasti ada langkah-langkah dan prosedurnya. Itu apa saja yang dilakukan Ibu selama ini? Langkah-langkah dan prosedurnya begitu. Langkah-langkah dan prosedur yang biasa saya lakukan ketika kita menghadapi suatu kasus atau menemui suatu masalah, itu yang pertama adalah saya akan mencari informasi secara detail mengenai penyebab dari permasalahan tersebut. Kemudian saya akan melakukan catatan juga. Setelah itu saya akan mengundang orang yang bersangkutan, misalnya pelapor atau korban misalnya, kemudian ditunjukkan bukti yang terkait dengan kasusnya. Kemudian kita melakukan seperti tanggung jawab atau coaching terlebih dahulu, entah dari pihak korban maupun pelapor. Kemudian apabila masih dirasa masih ada kesalahan, dalam hal ini biasanya kami menggandeng atau kita mengundang atau bekerja sama dengan pengurus untuk memberikan langkah-langkah sudah tadi, kemudian hal apa yang kiranya efektif bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Menurut saya hal-hal yang paling efektif dalam menghadapi kasus itu yang pertama adalah kita melihat kasusnya terlebih dahulu, apakah penanganannya sudah bisa melalui musyawarah bertemu sekali atau cukup
melalui kebijakan kepala sekolah, kemudian apabila tetap dalam pengambilan keputusan ini kita tetap mengedepankan kepentingan seperti itu. Kemudian tentu saja dalam pengambilan keputusan kan tidak mudah Bu ya, pasti ada halang rintangnya. Yang menurut Ibu menjadi tantangan dalam hal ini itu apa Bu? yang menjadikan saya tantangan dalam Dalam mengambil keputusan ini adalah menyelesaikan kasus yang sama-sama benar, kemudian bagaimana keputusan yang saya ambil itu nantinya tidak sia-sia. Kemudian di sini ketika Ibu mengalami masalah yang demikian, penjadwalan penyelesaiannya misalnya, apakah bisa diselesaikan di tempat itu atau ditunda besok atau yang diprioritaskan itu apa? Itu bagaimana Bu ya dalam menentukan jadwal penyelesaian masalahnya itu bagaimana? Menurut saya setiap masalah itu pastinya harus kita selesaikan ya. Karena kalau tidak secepatnya kita selesaikan akan menambah suatu permasalahan lagi seperti itu. Jadi dalam hal ini saya terlebih dahulu melihat kasus yang sudah jadi, apakah kasus yang saya temui itu ringan atau tidak. Kalau ringan langsung bisa saya putuskan. Kemudian apabila sebaliknya atau sudah cukup berat, saya perlu melibatkan semua elemen sekolah, dari guru, wali murid, pengurus komite dan lain-lainnya, pengurus juga untuk bersama-sama mencari solusi untuk masalah yang kita temui itu. Berarti pakai tahapan tadi Bu ya. Kemudian di sini dalam penyelesaian masalah tersebut, adakah faktor-faktor atau seseorang yang bisa mempermudah dalam menyelesaikan, dapat membantu Ibu seperti itu? Kiranya siapa itu Bu? Alhamdulillah Ibu Ana, selama saya di sini saya cukup terbantu dalam menyelesaikan semua masalah, kemudian menyusun kegiatan juga. Saya sangat respect dengan wali murid, guru, komite, kemudian masyarakat di lingkungan sekolah juga sangat mendukung semua kegiatan di lembaga kami. Kemudian setiap ada masalah selalu kita bicarakan dengan baik-baik. Jadi insya Allah alhamdulillah tidak selama ini permasalahan cukup bisa terkendali. Kemudian Ibu berbagai masalah kasus pernah Ibu temui di sekolah dan Ibu juga menyelesaikannya dengan berbagai macam cara dan lain sebagainya. Nah dari sini pengalaman yang Ibu ambil dari berbagai masalah itu apa Bu? Pengalamannya coba bisa berbagi dengan saya karena saya masih sangat awam dengan hal ini Bu. Dalam mengambil keputusan itu tidak mudah Ibu alami juga. Setiap masalah itu pasti muncul di setiap di setiap kita bekerja pasti ada suatu masalah seperti itu. Pengalaman saya permasalahan yang ada itu harus kita hadapi. Kita tidak bisa menghindari ataupun tidak jadi seperti itu. Apa kewajiban yang harus kita lakukan, pasti di situ ada suatu pro dan kontra yang mana masalah-masalah itu selalu ada. Yang pertama kita harus lebih bijak menghadapi permasalahan yang muncul, kemudian lebih bersabar. Tentunya kenapa kok bisa begini, kenapa kita perlu berpikir lebih sekali, tapi kita tidak boleh menyerah begitu saja ya. Kita lebih bijak dalam menganalisis kasus, kemudian kita harus lebih tahu cara menangani atau cara membuat solusi atau cara menyelesaikan satu masalah itu, kemudian sampai akhirnya kita mengambil keputusan yang benar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih Bu, luar biasa dari langkah-langkahnya sampai Ibu bisa berbagi cerita terkait permasalahan yang ada, kemudian Ibu dari pelajaran Ibu, apa yang Ibu sampaikan kepada saya, insya Allah nanti saya akan lebih tidak sungguh-sungguh dalam melakukan masalah. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya permisi dulu Bu, terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Ibu, mohon maaf saya mengganggu sebentar terkait dengan tugas saya. Saya harus mencari kepala sekolah terkait dengan keputusan dari materi CDP saya 3.1 pengambilan keputusan nilai-nilai berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah di sini kan Ibu kepala sekolah tentunya biasa memutuskan segala sesuatu dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, di sini terkait dengan materi ini ada 4 paradigma, kemudian 9 langkah pengambilan keputusan, kemudian ada dilema etika dan tujuan moral. Selama ini bagaimana yang Ibu lakukan ketika mengidentifikasi dari kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral Ibu? Ini kalau saya itu jika di kasus kami di sekolah kami itu ketika ada kasusnya itu ada benar atau benar lawan benar itu kadang bingung. Nah, bingungnya gimana? Karena di sini benar, di sini benar. Kadang kan kalau yang benar-benar itu inginnya diambil semuanya, tetapi secara moral itu bertentangan. Dan apabila itu kasus rujukan moral dan apabila kasus yang dihadapi adalah benar lawan salah, kalau itu yang moral. Seperti itu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan tugas, pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada 2 kepentingan Ibu, yang mana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Ibu? Yang pertama kita mengumpulkan fakta dulu. Fakta dulu, siapa yang terlibat di dalam situ. Kemudian kita mengambil langkah berikutnya adalah menganalisa mana yang benar, mana yang salah. Ketika kita sudah dapat yang benar atau yang salah, kita membuat solusi bersama. Ketika sudah solusi bersama sudah klik, baru kita membuat keputusan. Kemudian setelah membuat keputusan kita refleksi dan keputusannya itu langsung diambil seperti itu. Lalu pasti ada langkah-langkahnya kan Bu ya? Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Tentunya ada beberapa tahapan kayak gitu Bu. Kalau kami itu langkah awalnya itu langkah tanggap. Tanggapnya yang dimaksud ini dengan tanggap cepat menghadapi masalah itu tersebut. Kemudian setelah menanggapi tanggap itu, kita mengumpulkan faktanya. Setelah mengumpulkan fakta, kita menentukan siapa yang terlibat di situ. Kemudian setelah kita dapat yang terlibat itu siapa saja, kita menganalisa masalahnya itu benar atau salah, kemudian kita menentukan solusi dan membuat keputusan, kemudian refleksi keputusan. Jadi tahapannya demikian. Iya. Kemudian di sini hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Kita menelaah siapa saja yang terlibat terlebih dahulu. Setelah kita dapat siapa saja, kita tanggap dengan cepat dalam menanggapi kasus tersebut, kemudian kita mengambil keputusan. Ya. Tentu dalam mengambil keputusan itu tidak mudah Bu ya. Mesti ada tantangan, kemudian ada hal yang tidak menyenangkan. Ya, itu di sini tantangan dan dalam mengambil keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika itu apa Bu? Kalau di sekolah kami itu tantangannya itu ketika kita mengambil keputusan dalam kasus dilema etika yang sama-sama penting. Tetapi ada yang harus kita dahulukan dan kasus tersebut berkaitan dengan orang atasan, sehingga ada peraturan yang harus dipenuhi. Jadi ketika kita mengambil keputusan, apabila salah satu itu tidak bisa menerima, kita harus mempunyai patokan untuk mempertanggungjawabkan keputusan itu sendiri. Berarti harus ada prioritasnya di mana Iya. yang didahulukan itu. Iya.
Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tatkala untuk jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus di lima etika? Apakah dalam hal ini langsung menyelesaikan di tempat itu atau nunggu jeda waktu berapa? Kemudian jika memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedurnya itu seperti apa Ibu yang dijalankan? Kalau di kami itu tidak mempunyai jadwal atau tidak memiliki jadwal. Dalam pengambilan keputusan itu hanya melihat kasus, apakah kasusnya itu urgent atau tidak. Kalau kasusnya urgent ya harus segera diatasi atau harus melibatkan elemen-elemen lembaga. Itu kalau urgent. Kalau yang tidak urgent ya berarti kita diskusi terlebih dahulu. Berarti harus ketika itu harus diputuskan penting harus dan tepat itu juga berarti tinggal sesuai kondisi dan situasi. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu Ibu barangkali dalam mengambil keputusan dalam kasus kelima etika itu, Bu? Ada apabila orang yang bermasalah itu adalah orang yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Berarti ada yang membantu, Bu, ya. Kemudian yang terakhir, Bu, ya ini maaf ya. Dari semua yang disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dalam pengalaman Ibu mengambil keputusan selama ini dari dilema etika yang mungkin ada di sekolah Ibu ini, Bu? Kalau di tempat kami itu dalam menangani kasus dilema etika itu banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan yang diambil tepat dan dapat diterima serta dipertanggungjawabkan. Berarti yang penting ininya tepat, cermat dan dipertanggungjawabkan. Terima kasih, Bu, waktunya banyak hal yang saya bisa ambil dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya nanti ke depannya dalam mengambil keputusan bisa lebih bijak dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, Bu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum.